tahu sih kita di mana. Ya nggak tahu lah, soalnya rumahnya gede banget terus nggak ada foto saya di sini. Tapi udah lihat dong di sini ada foto siapa? Udah, saya lihat Pak Presiden, ada Pak Yusuf Kala juga di sini. Bukan yang itu, bukan. sampingnya. Oh, ada Pak Bupati. Iya benar. Di sini kita kan udah lihat nih ada patung Sultan Hasanuddin. Oh iya. Itu artinya kita berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Wah, ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini masih dini hari, ngapain kita di rumah orang? Iya, kita kan biasa ya kalau jam segini tuh kita pengen numpang sahur, Oh, iya, gangguin bener. Makan orang gratis ya? sahur. Betul. Iya, makan gratis bener. Dalam program Waktunya Sahur. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Winda Anggreni. Selama 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda pemirsa Kompas TV untuk ngobrol-ngobrol nih secara langsung dengan Bupati Milenial dari Kabupaten Goa. Katanya usia muda banget. Oh, kayaknya mudah-mudahan sih mudaan saya begitu ya. Jadi saya nggak takut kalah ganteng ya sama Pak Bupati yang satu ini. Kayak Ya. gitu ya. Pastinya juga kita akan ngobrol bareng bersama dengan istri dari Bapak Bupati dan juga anak-anaknya nih. Dan kabarnya istri dari Pak Bupati adalah seorang penyanyi dan suara pasti bagus-bagus banget. Ya kalau gitu, kayaknya langsung panggil aja Pak Bupati, boleh nggak Langsung sih? ya, kita boleh ya, kita udah di rumahnya, kita belum sapa yang punya rumah Oh, nih. iya, belum. Halo Pak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Pak warahmatullahi Bupati. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nemenin sahur. Oh, ayo. Nggak apa-apa ya Pak, tapi kita Saya ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Oke. Saya udah dipersilakan masuk ke sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Jauh loh, saya dari Jakarta Pak. Alhamdulillah ditemenin Winda ke rumah Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Bener banget, Bupati Milenial ya, pastinya yang akrab dengan masyarakat. Ya minimal saya juga nggak kalah ganteng lah. Iya. Minimal tingginya udah hampir Oh iya, sama. benar. Alhamdulillah Pak. Kompak dulu biar jangan Oke, sahabatan gitu. ini saya di tengah-tengah di sini diapit sama cowok-cowok ganteng Boleh. berarti ya. Aja kali Pak ya. Iya, Saya boleh duduk? Ayo, mari. Terima kasih Pak Bupati. Nah, Pak Bupati banyak sekali menerima penghargaan, terus juga Bupati Milenial juga. Iya. Bener banget. Bisa diceritain nggak sih Pak kisahnya gimana bisa usia 23 tahun udah jadi anggota DPRD? Oh iya. Terus usia 29 tahun, itu 23 tahun ngapain? Kita baru lulus kuliah kayaknya ya. 29 tahun udah jadi Bupati Kabupaten Goa. Iya. Sampai sekarang loh 2 periode. Gimana, Pak? Bisa terjerumus begitu ya, terjun ke dunia politik tepatnya. Kalau kenapa saya berada di politik dan pemerintahan, emang karena keluarganya semuanya berlatar belakang politik. Ya. Jadi memang sejak kecil saya udah tertarik di politik dan juga pemerintahan. Jadi kalau ditanya kenapa mau masuk pemerintahan, emang passionnya udah di situ. Oke. Jadi Dari kecil udah dicekokin gitu Pak ya. Kayaknya sarapan pagi dari Pak Adnan tuh udah sarapan makan paginya politik udah ya. politik. Sarapan paginya itu udah bahas politik. Dan saya itu sejak SD emang udah diikutkan organisasi-organisasi. Contoh misalnya SD itu saya udah ngikut pramuka. Kelas 6 SD itu saya udah jambore nasional. Di pramuka itu tahun 1996 saya udah jambore nasional. Di Cibubur tuh ya? Di Cibubur kan semua jambore nasionalnya di situ. Dan saya ngikutin pramuka itu mulai dari siaga, penggalang, penegak sampai dengan pandega. Itu. Dan ya. mengikuti berbagai organisasi-organisasi kepemudaan. Kelas 3 SMP itu saya udah dapat uang dari hasil keringat saya sendiri. Tiga SMP. Kelas 3 SMP. Kita mah masih minta duit ya di orang tua ya. Nggak boleh itu. Meskipun dulu dapat duit dari keringat sendiri itu jadi LO. Apa Jadi tuh, Pak? dulu LO. Liaison officer ya. Iya. Jadi Oke. LO dulu ada event dibuat oleh tetangga saya. Jadi pas samping rumah saya itu buat event. Oke. Terus diajaklah saya, mau ikut nggak? Boleh. Nanti juga dapat kalau misalnya sukses dapat fee dari situ. Oh boleh. Sekali-sekali ikut nggak apa-apa. Sampai Oke. sekarang Akhirnya ikut. gitu ya. Jadi udah terbiasa terlibat di setiap kegiatan dan berkolaborasi bekerja sama dengan semua orang. Oh, jadi sarapan paginya udah politik kayak gitu ya. Dari pas sekolah juga SMP udah sering banget untuk ikut organisasi Udah cari cuan Pak Bupati dari kecil ya Pak ya. Tapi kalau misalnya ngomongin dari kecil Pak, itu juga terjadi di seperti bulan saat ini, bulan Ramadan ini juga Iya. melakukan hal sama, atau ada yang berbeda sih kegiatan dari Pak Bupati sendiri di bulan suci Ramadan ini? Kalau sekarang udah beda dengan 2 tahun terakhir. Kalau 2 tahun terakhir kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Karena pandemi COVID kan. Terus nggak bisa silaturahmi, nggak boleh buka puasa bersama.
Kalau sekarang kan udah mulai dilonggarkan oleh pemerintah, Ya. sehingga kegiatan yang ada sekarang saya melakukan tarwih keliling, Ya. karena memang buka puasa belum boleh, karena berpotensi menimbulkan kerumunan yang banyak, sehingga kita manfaatkan dengan tarwih. Jadi langsung datang ke masjid-masjid. Yang penting bisa bersilaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Oh, jadi melakukan safari Ramadan ya, Pak ya? Hanya tarwih. Oh. Hanya tarwihnya saja. Karena sekali lagi saya terakhir ke kecamatan itu keliling kecamatan 2020. Waktu pilkada yang kemarin kan. Iya. Sekarang 2 Gitu. tahun 2022. Sekarang udah 2022. Kalau nggak keliling lagi tahun ini, Kapan lagi keliling gitu? Kayaknya masyarakat udah rindu nanti gitu ya. masyarakat bilangnya ini mau Tapi pilkada nggak lupa aja kan, kelilingnya ini. Tapi nggak lupa kan, Pak, masyarakat ini Enggak siapa dong. keliling-keliling? Oh, enggak ya? Nggak mungkin dilupain lah. Kalau saya lihat sih Milenial. di Instagramnya Pak Bupati kayaknya udah menyambut semuanya, pengen menyambut Pak Bupati gitu, pengen salaman semuanya ya di masjid ya. Dua di fallback sama Pak Bupati. Saya juga nggak di fallback, padahal udah follow dari lama. Terus gimana Pak kegiatan selain keliling tarawih bersama warga sekitar, apalagi kegiatan Kantor Pak Bupati? tetap, kalau kantor tetap. Terus ya biasa juga sediakan waktu untuk keluarga untuk bisa berbuka puasa bersama. Kalau di keluarga kami itu memang ada tradisi. Di keluarga besar Yasin Limpo itu ada tradisi tarwih pertama sampai dengan keempat dan puasa pertama sampai dengan puasa ketiga itu wajib di rumah nenek. Oh. 3 hari tuh Pak ya? Jadi mulai dari om-om, tante-tante, sepupu-sepupu semua sampai ponakan wajib. Berarti selama 3 hari berkumpul sama keluarga semuanya ya. Nggak boleh ada acara. Jadi wajib. Dulu waktu kakek saya masih hidup, ini tempatnya untuk menyampaikan wejangan-wejangan Oke. kepada seluruh anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Nah, karena sekarang sisa nenek saya, jadi semuanya tetap tradisinya dijaga. Di situ juga untuk menjaga kekompakan keluarga. Oh, 2 tahun sudah terlewati bahwa kita akhirnya bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu Pak Bupati juga sudah mengadakan tarawih keliling. Nah, untuk angka COVID sendiri di kabupaten gua tuh seperti apa? Kabarnya juga saya baca banyak banget artikel bahwa Pak Bupati ini dapat rekor muri juga. Benar. 1000 masker dan sebagainya. Boleh Iya. diceritakan Pak, gimana kisahnya bisa sampai akhirnya imunitas warga kabupaten gua Iya. juga tinggi? Benar. Seperti apa Pak? Katanya kemarin 98% ya Pak Bupati. 98,8% masyarakat yang sudah memiliki antibodi. Oke. Jadi atas petunjuk Pak Mendagri, hasil diskusi kita, beliau menyarankan untuk kami melakukan survei serologi untuk mengukur seberapa banyak masyarakat Kabupaten Goa yang sudah memiliki antibodi. Oke. Ya kan? Sehingga kita lakukan survei. Ternyata angkanya cukup baik. 98,8% masyarakat yang telah memiliki antibodi. Sehingga ini bisa dijadikan acuan dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi pembatasan-pembatasan yang selama ini ketat, ini mulai boleh dilonggarkan. Betul. Saya yakin dan percaya ini juga yang menjadi basis data. Kenapa pemerintah memperbolehkan mudik? Karena dulu kan sempat dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dan kemudian beberapa bulan kemudian dirilis juga oleh Kementerian Kesehatan bahwa antibodi masyarakat Indonesia itu terus mengalami kenaikan yang cukup baik. Sehingga mungkin itu juga yang nantinya akan dijadikan dasar dari pandemi menjadi endemi. Dan ada lagi. Apa tuh Pak? Saya kabupaten pertama yang membuat perda wajib memakai masker. Tuh, Wah. wajib pakai masker. Maka waktu itu saya membuat gerakan pembagian 1 juta masker. 1 juta Wah, masker. dapat rekor muri ya waktu itu ya. Keberhasilan orang atau pemimpin zaman sekarang bukan ditentukan karena individualismenya, tapi ditentukan oleh kolaborasinya. Oke. Memecahkan satu masalah harus berkolaborasi. Kalau kita berkolaborasi dengan baik, sistemnya jalan, maka insya Allah semua masalah. Jadi bisa tidak hanya diselesaikan. berpikir aja, apapun yang bisa dilakukan segera dilakukan dan berkolaborasi. Iya. Langsung Oke, dicarikan solusinya Betul. gitu. Susah loh jadi Kalau bupati. gitu kita berdua harus kolaborasi. Gitu. Kolaborasi siapin menu sahur, kita ngobrol lagi, habis tidak iklan. Jadi tetaplah bersama kami di Waktunya sahur.
Kompas TV bekerja sama dengan NTMC Polri setia mengawal Anda merajut silaturahim dengan pantauan udara situasi terkini, reportase langsung dari sejumlah titik utama selama perjalanan mudik Anda. Ikuti Mudik Aman dan Sehat sebelum dan selama melakukan perjalanan 26 April sampai 9 Mei di program-program berita Kompas TV. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Sebentar lagi akan memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen, bantu berikan energi ekstra saat berpuasa. Paru terisi, siap puasa full. Makanan bergizi. Aku antar orang berkali-kali, kepala ini pusing, belum makan pula. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Sakit kepala dimanapun, kapanpun, Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Oskadon pancen oye. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Aurina, Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie seleraku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sebentar lagi akan memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen, bantu berikan energi ekstra saat berpuasa. Paru terisi, siap puasa full. Makanan bergizi. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Aurina, Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie seleraku. Serunya Ramadan bisa beli baju baru nih. Tapi Ramadan kali ini bakal berat puasaku. Untungnya ada THR yang bisa bikin senyum walau banyak cobaan. Makanya aku ingin berbagi pakai THR-ku. Karena THR itu tebarkan hikmah dan rezeki. Kutemukan lagi makna kebersamaan dan berbagi. Ini bukan Ramadan terberat, tapi Ramadan terindah. Kumandang kemenangan Idul Fitri. Ikuti reportase langsung detik-detik penentuan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Posisi hilal yang disampaikan oleh tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama tadi. Dalam sidang isbat penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah, Minggu 1 Mei pukul 4 sore, live Kompas TV. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang paling gemerlap silat lidah adalah jagonya. Kalau mau terkenal harus berani tampil beda. Tapi kali ini Anda akan menjadi saksi kepasrahannya. Ate Wiranagara, Arif Brata, Mo Sidik, Mal Jupri, David Nurbianto. Suci, The Roast of Hotman Paris. Minggu 1 Mei pukul 10 malam. Kumandang kemenangan Idul Fitri. Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi terkini seputar aktivitas masyarakat di malam takbiran dari sejumlah wilayah di tanah air. Kondisi lalu lintas ini masih ramai lancar. Jalan di Kota Bandung ini ditutup. Didominasi oleh kendaraan pribadi. Sukacita ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sapa Indonesia Malam Spesial Takbiran Minggu 1 Mei live pukul 5:30 sore. Kumandang kemenangan Idul Fitri. Kompas TV. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai 30 April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Beralih ke TV digital sekarang. Balik lagi tentunya di waktunya sahur.
masih bersama dengan Bupati Kabupaten Goa Bapak Adnan Purita Ihsan. Betul. Dan hari ini kita juga pengen kepoin nih, gimana sih masa kecil dari sosok Adnan Purita Ihsan nih? Nah itu dia. Pak, bulan Ramadan 3 hari berturut-turut bersama keluarga besar, baik itu buka bersama dan melakukan kegiatan Ramadan. Bisa ngapain aja Pak? Kita tahu Pak Bupati adalah ponakan dari Menteri Pertanian juga, Pak Yassin begitu, dan itu kan keluarganya banyak pejabat publik. Apa yang diomongin Pak biasanya? Tiap hari ngomongin politik nggak sih? Malah sekarang justru kalau kita ketemu jarang ngomong politik. Oh gitu? Iya, karena udah capek semua kan ngomongin politik terus. 2 periode. Ponakan dari Menteri Pertanian, terus banyak sekali keluarga besar malah yang ada kita pejabat publik. Ya bercanda aja sesama keluarga, terus ya paling nanyain tentang masalah keluarga dan pribadinya masing-masing aja. Tapi untuk ngomong politik dan pekerjaan udah dilepaskan dulu. Oke, jadi benar-benar quality time begitu ya Pak quality ya? time ya untuk keluarga. Betul. Tapi kalau kita lihat nih background pendidikan dari Bapak Adnan Purita Ihsan ini dari S1 ini sudah mengambil jurusan hukum. Emang udah tertarik gitu Pak dengan dunia hukum gitu ya? Pak Adnan S1 di hukum Pak? Hukum ya. Salah apa Pak? Enggak yang ambil jurusan hukum. Jurusan hukum. Kalau saya kan SMA-nya IPS nih, itu. Emang saya tuh nggak tertarik dengan yang namanya, mohon maaf nih ya, biologi, fisika, matematika dan lain-lain. Emang saya nggak tertarik. Salah satu kebiasaan saya itu memang membaca dan menghafal. Jadi salah satu jurusan yang saya anggap cocok dengan saya itu adalah hukum. Lalu kemudian kan passionnya di pemerintahan nih. Betul. Nah, karena di pemerintahan, lalu kemudian ada hukum tata negara, ada hukum HTN kan. Jadi ya sudah, ambilnya hukum aja. Tapi ini berlanjut loh sampai doktornya semuanya hukum Pak. Iya. Nggak bosan Pak? Nanti rencana mau ngambil lagi nih, ya, nyari gelar lain lagi lah selain hukum. Supaya nggak semuanya hukum. Kayaknya bentar lagi jadi prof dari jurusan hukum gitu ya. Masih lama kalau itu. Biasanya kan kalau misalnya tadi udah jadi dosen nanti nih. Segera ya Pak ya. Untuk angkatan yang nanti udah ada surat dari fakultas hukum untuk minta jadi dosen. Saya jadi pengen mahasiswanya Bapak nih kalau kayak gitu. Jurusan apa nanti? Jurusan hukum ya. Mudah-mudahan bisa ya. Punya kabar. Kalau Pak Bupati ini kalau misalnya buka puasa tuh harus ada makanan favorit, itu jalan kote. Bener nggak sih Pak? Salah. Salah. Jadi apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Bukan jalan kote. Jadi apa tuh? Bakwan. Bakwan. Bakwan berarti kalau di sini bilangnya bikan doang ya. Apa tadi namanya? Bikan doang. Bikan doang. Tergantung, kalau ada udangnya bikan doang namanya. Iya benar ya. Kalau nggak ada udangnya namanya bikan aja. Bikan aja. Kan doang itu tergantung isinya. Udang gitu ya. Jadi makan itu selalu ada dan hadir di meja makan saya buka puasa. Pokoknya itu menu favorit lah. Favorit. Dan dimakan hanya di bulan Ramadan aja kan. Oh gitu. Bulan-bulan enggak Pak. Coba ke Jakarta Pak, itu dimakan bulan-bulan lain Pak. Sama dengan pisang hijau. Saya juga suka dengan pisang hijau. Pisang hijau, kroket, terus kolak, pisang. Nah itu juga saya suka. Berarti 11 bulan yang lainnya nggak makan bakwan Bapak ya? Jarang. Kalau berbicara soal inspirasi, siapa sih sebenarnya Pak sosok inspirasi dari seorang Bupati Goa Pak Adnan? Kalau yang pertama, inspirasi saya adalah bapak saya, almarhum bapak saya. Yang kedua, ya karena saya kan dididik ini dengan 2 orang. Yang paling berperan dan sangat memiliki andil dengan saya itu pasti bapak saya. Tapi di pemerintahan, karena saya menjalankan pemerintahan, yaitu pabanda saya Pak Sahrul. Nah, saya belajar dari 2 sosok yang berbeda ini. Almarhum bapak saya dikenal dengan ketegasannya, dikenal dengan komitmennya. Gitu. Sementara Pak Sahrul dikenal dengan orang yang betul-betul bisa berkawan dengan siapa saja. Betul. Karena orangnya baik, orangnya supel, orangnya komunikatif dan lain-lain. Jadi karena saya besar dan belajar dari 2 orang ini, maka saya berusaha mengambil baik dari bapak saya dan mengambil baik dari Pak Sahrul. Itu. Dan apa yang menjadi kekurangannya bapak saya perbaiki, dan apa yang menjadi kekurangannya Pak Sahrul saya perbaiki. Kenapa demikian? Karena saya kan jadi bupati ini, orang dulu waktu saya masuk membanding-bandingkan. Betul. Masih muda udah jadi bupati.
membanding-bandingkan waktu periodenya Pak Sahrul seperti apa, periodenya almarhum bapak saya seperti apa. Jadi saya harus mempelajari kedua karakter ini yang merupakan bapak dan juga om saya, apa yang menjadi kelebihannya dan apa yang menjadi kekurangannya. Dari situlah saya coba memperbaikinya, sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Dan berhasil 2 periode. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi yang juga menjadi menarik adalah ini, Winda. Kadang kita juga sebagai anak suka luput atas minta doa, minta restu dari orang tua. Tapi itu tidak pernah terlepas dari Bupati Goa, Pak Adnan. Apa value yang bisa diambil, Pak, bahwa segala sesuatu yang Bapak lakukan selalu minta restu sama orang tua? Iya. Kan ya bagi saya dan semua orang Muslim, orang Islam, restu orang tua itu kan menjadi yang utama. Bahkan dikatakan surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kalau kita mendambakan surga, maka ya bahagiakan orang tua kita. Dan saya menganggap apapun yang saya mau lakukan itu harus restu dari orang tua. Kalau sekarang kan sisa ada ibu saya, jadi harus ada restu dari ibu saya. Restu dari ibu itu saya menganggap semacam senjata pamungkas bagi keberhasilan pekerjaan atau kegiatan maupun perencanaan yang saya mau jalankan. Jadi nggak lengkap rasanya kalau nggak ada restu dari orang tua. Jadi harus selalu memohon doa restu orang tua dulu. Cium tangan, terus ngobrol-ngobrol bentar. Pokoknya apapun, termasuk jadi bupati. Saya mau daftar jadi calon bupati, saya minta restu orang tua. Startnya pun dari rumah orang tua. Gitu. Jadi semuanya berdasarkan restu orang tua. 2 kali saya jadi anggota DPRD provinsi, semua restunya orang tua. Start pendaftarannya pun dari rumah orang tua. Bupati pun begitu. Dan alhamdulillah dikabulkan begitu, Pak. Alhamdulillah. Doa dari orang tua, dan juga doa dari orang tua kan. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya orang tua, masa sih namanya anak gitu ya, pasti pernah ada bandel-bandelnya. Kalau masa kecil dari Pak Adnan sendiri yang nggak bisa dilupain apa, Pak? Waduh, banyak banget ini. Waduh, kalau masa kecil saya juga merupakan orang yang masa kecilnya nggak begitu bagus ya. Yang maksud saya nggak begitu bagus itu karena banyak orang yang menilai nakal banget gitu. Oke. Nakalnya gimana tuh, Pak? Bandelnya gimana tuh, Pak? Pokoknya saya dulu waktu SD, SMP sampai dengan SMA saya ada 2 sekolah. SMA 1 dengan SMA 2. Kenapa bisa bisa belajar menempuh pendidikan di 2 sekolah? Ya karena ya kelas 1-nya udah dikeluarin waktu itu. Oke. Tapi dari momen masa kecil itu apa sih yang dari masa kecil sampai sekarang masih dilakukan nih, Pak? Apa ya yang sampai dengan sekarang? Ya itu minta doa sama orang tua kayaknya ya, Pak. Restu orang tua, berorganisasi. Terus kalau hobi masih lari masih. Kemudian bermusik masih. Oke. Kalau dari dulu saya musik memang. Iya, soalnya terlihat, Pak, ini ada main gitar ya, Pak. Nah, kalau ngomongin masalah musik, masalah hobi, kira-kira hobinya apa sih, Pak Bupati? Mungkin bisa kalian lihat juga sama warganya, mungkin lari pagi nanti. Kita akan bahasnya usai jeda. Jadi Anda tetaplah bersama Waktunya Sahur. Kumandang kemenangan Idul Fitri. Ikuti reportase langsung detik-detik penentuan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Posisi hilal yang disampaikan oleh tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama tadi. Dalam sidang isbat penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah, Minggu 1 Mei pukul 4 sore, live Kompas TV. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Aku antar orang berkali-kali. Kepala ini pusing, belum makan pula. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Sakit kepala dimanapun, kapanpun, Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Oskadon pancen oye. Serunya Ramadan bisa beli baju baru nih. Tapi Ramadan kali ini bakal berat puasaku.
Untungnya ada THR yang bisa bikin senyum walau banyak cobaan. Makanya aku ingin berbagi pakai THR-ku. Karena THR itu tebarkan hikmah dan rezeki. Kutemukan lagi makna kebersamaan dan berbagi. Ini bukan Ramadan terberat, tapi Ramadan terindah. Maaf, selama aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Saya akan selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. This is really amazing. Formula baru yang ditingkatkan membantu Novamin bekerja lebih baik, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Sekarang tidak perlu khawatir lagi, karena sudah ada Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Saya senang sekali dengan kehadiran Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Hasil panen dijaga karena kalawang datang untuk menjarah. Dengan warang terbangnya, ia menghisap panen tanpa sisa. Dewi Sri dengan segenap tenaga melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan kemenangan. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Kompas TV bekerja sama dengan NTMC Polri setia mengawal Anda merajut silaturahim dengan pantauan udara situasi terkini. Reportase langsung dari sejumlah titik utama selama perjalanan mudik Anda. Ikuti Mudik Aman dan Sehat sebelum dan selama melakukan perjalanan 26 April sampai 9 Mei di program-program berita Kompas TV. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang paling gemerlap silat lidah adalah jagonya. Kalau mau terkenal harus berani tampil beda. Tapi kali ini Anda akan menjadi saksi kepasrahannya. Ate Wiranagara, Arif Brata, Mo Sidik, Mal Jupri, David Nurbianto. Suci, The Roast of Hotman Paris. Minggu 1 Mei, pukul 10 malam. Kumandang kemenangan Idul Fitri. Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi terkini seputar aktivitas masyarakat di malam takbiran dari sejumlah wilayah di tanah air. Kondisi lalu lintas ini masih ramai lancar. Jalan di Kota Bandung ini ditutup. Didominasi oleh kendaraan pribadi. Sukacita ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sapa Indonesia Malam Spesial Takbiran, Minggu 1 Mei, live, pukul 5:30 sore. Kumandang kemenangan Idul Fitri, Kompas TV. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai 30 April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Beralih ke TV digital sekarang. Oke, masih di waktunya sahur. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih bersama Pak Adnan ya mengenai hobi dari seorang bupati Kabupaten Goa. Ya, kalau kita selalu lihat ya di sosial medianya itu sering nyanyi duet sama istri. Oh iya. So sweet, couple goals. Saya pengen duetin tuh. Cuma kayaknya, aduh, saya mundur lah. Suara saya tak sebagus Pak Bupati dan keluarga ya. Pak, kalau ngomongin hobi, di belakang misalnya teman-teman bisa lihat semua di sini, dia juga bisa lihat tuh main gitar juga. Dari lama Pak? Dari SD. Bermusik tuh dari SD. Dari kelas 6 SD saya udah bermusik. Tapi dulu masih vokal-vokal gitu. Terus begitu SMP saya udah megang gitar. Terus ada bandnya juga. Apa nama bandnya? Masih gitu ya Pak? Dubes dulu. Dubes.
besar. Bukan. 1215. 12-15. Enggak, itu nomor rumah kita, nomor rumah sakit. Jadi karena nggak tahu ini nama bandnya apa gitu kan, akhirnya udahlah Dubes aja lah. Dubes itu apa? 1215 itu nomor rumah kita, blok 12 nomor 15. Tapi Pak Adnan di sini jadi vokalis sama gitaris gitu. Iya, rhythm. Tuh warga gua, bupati Anda seorang band. Multi talenta. Vokal iya, terus gitar iya. Dulu saya juga sempat nge-DJ dulu. DJ juga Pak? Dulu. Semuanya bisa, apa yang nggak bisa Pak? Saya tanya deh, apa yang nggak bisa? Malah nge-DJ saya udah lumayan lama dulu. Lama dulu saya nge-DJ-nya. Kalau dilanjutin sampai sekarang kayaknya anak-anak band ini tersaingi ya. Tapi selain berfungsi dari seni, hobi yang juga digeluti sampai sekarang olahraga. Olahraga iya. Lari sama jalan pagi aja. Kalau misalnya kurang tidur nih, itu jalan aja. Tapi kalau tidurnya cukup, lari. Nah kalau bisa di kegiatan seperti bulan suci Ramadan seperti ini, itu juga masih rutin dilakukan apa? Jalan 30 menit aja. Jalan 30 menit, biasanya start jam 5 atau setengah 5, itu 35 menit sampai 35 menit aja. Sebelum berbuka ya? Sebelum berbuka ya. Karena kalau pagi baru kemudian berkantor, waduh, repot juga. Makanya ngambilnya pas sore aja. Pas selesai sholat asar, 30 sampai dengan 35 menit baru kita jalan. Karena kan rekomendasi kalau olahraga itu jangan di bawah 30 menit. Karena di standarnya 30 menit itu baru ada yang namanya pembakaran. Di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, lokasi favorit dari Pak Bupati di mana Pak kalau olahraga jalan-jalan? Oh, kalau saya di Sungguh Minasa, sebentar lagi akan kita resmikan lapangan Syekh Yusuf. Tapi kalau lokasi favorit, nah ini juga menjadi destinasi pariwisatanya andalannya Kabupaten Goa, yaitu Malino. Malino, udah pernah belum? Belum pernah, makanya saya Bupati ya kan. Tapi ini Malino menjadi destinasi wisata yang favorit nih Pak. Sulawesi Selatan katanya pengen dijadikan destinasi wisata yang unggulan gitu di Indonesia. Ya, cita-cita saya mau jadikan sebagai destinasi pariwisata nasional. Kenapa? Karena begini, kita itu sebagai daerah penyangga. Nah ini agak panjang rentetannya nih. Sebagai daerah penyangga, 45% penduduk Kabupaten Goa itu kerjanya di Makassar. Tapi dia tinggalnya di Goa. Sehingga untuk pemerintah menaikkan pendapatan per kapita itu cukup sulit. Karena 45% ini kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk, tapi tidak memberikan kontribusi PDRB namanya, pendapatan regional domestik bruto. Oleh karena itu, saya harus menciptakan satu hari di mana masyarakat Makassar, Goa dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan itu ke Goa dan membelanjakan uangnya di Kabupaten Goa. Makanya kita nggak bisa ganggu Makassar mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, karena semua pusatnya di situ. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat bisnis dan lain-lain semua di situ. Tapi kita bisa menarik satu hari di luar daripada hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu Sabtu atau Minggu. Nah, Sabtu dengan Minggu ini satu-satunya cara untuk bisa menjadi daya tarik untuk orang datang adalah pariwisata. Kalau ngomongin masalah pariwisata yang nantinya akan menjadi potensi untuk bisa dikunjungi masyarakat di luar provinsi, khususnya di mana aja tuh Pak? Karena tadi saya pas merapat ke rumah Bapak itu juga ada monumen juga di situ rencananya. Namun ya Pak ya? Iya, udah selesai dibangun. Jadi namanya Patonro. Patonro itu khasnya Sultan Hasanuddin. Jadi topi khasnya Kabupaten Goa, Kerajaan Goa dulu namanya Patonro. Nah, kita bangun towernya. Di situ nanti akan ada radio yang miliknya pemerintah Kabupaten Goa, namanya radio punya Pemda. Dan di situ juga ada museum.
museum mantan-mantan bupati Kabupaten Goa. Kalau rajanya kan ada di Museum Balak Lompoa. Kalau di situ nanti kita bikin mantan-mantan bupati Goa. Oke, jadi untuk apresiasi begitu. Iya, jadi orang juga nggak lupa mulai dari bupati yang pertama sampai dengan yang terakhir. Gitu. Oke, jadi bisa dilihat nanti di museum. Dan sebenarnya targetnya bulan ini diresmikan. Tapi ada kendala-kendala teknis sehingga mungkin saja setelah Ramadan baru diresmikan. Jadi kita seperti itu ya. Terus apa lagi Pak potensi wisata yang memang bisa dikunjungi masyarakat di Goa? Ada Museum Balak Lompoa, ya ini museum sejarah ya, destinasi pariwisata sejarah. Kalau mau tahu tentang Kabupaten Goa di masa yang lampau, karena dulu ini kan kerajaan. Dulu ini kerajaan, ada 36 raja. Lalu kemudian dari kerajaan menjadi pemerintahan. Nah sekarang saya bupati yang ke-10. Jadi sudah 46 kalau ditotal dengan kerajaan dengan bupati. Nah itu ada Museum Balak Lompoa, kawasan Istana Tamalate. Itu juga merupakan rumah kayu terbesar di Asia Tenggara yang dibangun oleh Pak Sahrul. Itu juga menjadi salah satu destinasi pariwisata. Dan yang kemudian ada juga di Bisoloro, namanya ada Bisoloro. Nah, kalau orang nggak mau ke Malino karena jaraknya 1 jam sampai dengan 1,5 jam, Bisoloro cukup dengan 30 menit. Saya pernah kesana tuh ke Bisoloro ya. Apa yang bisa Winda ceritain Win, kalau misalnya kesana Win? Waktu itu berkemah ya. Ya, camping ya. Camping gitu. Ada bikin juga waktu itu musik hutan. Ya, karena saya banyak hutan pinusnya juga ya. Iya. Cocok buat Instagram mobil juga. Bikin konten, bikin video. Yang suka ini medsos ya. Reza kayaknya banyak kesana deh. Boleh nanti kita akan lihat ya potensi wisata ya di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi kalau kita lihat nih Kabupaten Goa ini buta bersejarah ya di Sulawesi Selatan ya, Pak Atan ya. Iya. Kenapa dikatakan sejarah? Karena itu tadi. Dulu dari zaman kerajaan kemudian menjadi pemerintahan. Nah, waktu zaman kerajaan, apalagi waktu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang menjadi pahlawan nasional, itu betul-betul kerajaan Goa meraih puncak kejayaannya sehingga dikatakan Goa bersejarah. Dan banyak lagi sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Goa yang menjadi daya tariknya Sulawesi Selatan. Jadi daya tarik juga kalau ke Goa kita singgah ke Masjid Syekh Yusuf ya. Nah, Masjid Syekh Yusuf. Semakin baik, semakin bagus Pak. Bisa renovasi juga. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi destinasi wisata yang patut. Ada juga masjid tua di sini. Ada juga Pak. Ada masjid tua. Masjid pertama, namanya Masjid Tua Katangka. Itu menjadi tanda atau simbol peradaban Islam pertama yang masuk di wilayah selatan. Oke. Tapi kalau misalnya kita berkeliling tempat-tempat wisata pakai motor-motor gitu bisa nggak sih Pak? Karena kabarnya Pak Tan juga hobi banget punya off-road gitu. Bener nggak Pak? Off-road gitu? Iya, off-road. Off-road dari dulu hobinya, iya. Bisa tuh Pak seluruh destinasi wisata dikunjungi? Bisa. Bisa ya. Tapi kan kalau off-road justru kita masuk hutan-hutan. Nah itu dia, di mana lokasi favorit Pak? Ada banyak jalurnya kalau di sini. Itu juga hobi yang selalu digeluti juga kah? Dan Ramadan ini? Malah sekarang Ramadan nggak pernah main ini. Nggak pernah main. Iya, absen dulu kita. Karena kegiatan lebih banyak ke masyarakat sekarang kan. Keliling dulu, nantilah setelah Ramadan baru kita lanjut. Dan enaknya off-road itu kan memang begitu kita masuk hutan, masak di dalam hutan. Iya. Itu. Kalau kita puasa kemudian off-road gimana masaknya? Masaknya. Nah, kalau ngomong masalah masak kayaknya udah mau imsak. Kayaknya kita bakal telat sahur nih kalau kita nggak sahur sekarang nih kayaknya. Seru loh kalau Bapak Bupati. Lupa waktu lupa sahur. Takut bentar lagi azan subuh nih. Iya, nanti kita juga akan ajak keluarga dari Bupati Goa, Pak Adnan dan juga istri serta anak-anaknya santap sahur. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Boleh Pak diajak Pak. Saya bisa kemana nih Pak? Oke. Kalau boleh. Ayo kita ke tempat makan ya. Boleh. Kita sahur sama-sama. Iya. Dapatkan berita dan informasi terkini seputar aktivitas masyarakat di malam takbiran dari sejumlah wilayah di tanah air.
Kondisi lalu lintas ini masih ramai lancar. Jalan di Kota Bandung ini ditutup. Didominasi oleh kendaraan pribadi. Sukacita ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sapa Indonesia Malam Spesial Takbiran Minggu 1 Mei live pukul 5:30 sore. Kumandang kemenangan Idul Fitri Kompas TV. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Hasil panen dijaga karena kalawareng datang untuk menjarah. Dengan wareng terbangnya, ia menghisap panen tanpa sisa. Dewi Sri dengan segenap tenaga melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan kemenangan. Serunya Ramadan bisa beli baju baru nih. Tapi Ramadan kali ini bakal berat puasaku. Untungnya ada THR yang bisa bikin senyum walau banyak cobaan. Makanya aku ingin berbagi pakai THR-ku. Karena THR itu tebakan hikmah dan rezeki. Kutemukan lagi makna kebersamaan dan berbagi. Ini bukan Ramadan terberat, tapi Ramadan terindah. Maaf, selamanya aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Hasil panen dijaga karena kalawareng datang untuk menjarah. Dengan wareng terbangnya, ia menghisap panen tanpa sisa. Dewi Sri dengan segenap tenaga melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan kemenangan. Maaf, selamanya aku cuma kasih kalian air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Kompas TV bekerja sama dengan NTMC Polri, setia mengawal Anda merajut silaturahim dengan pantauan udara situasi terkini, reportase langsung dari sejumlah titik utama selama perjalanan mudik Anda. Ikuti Mudik Aman dan Sehat sebelum dan selama melakukan perjalanan 26 April sampai 9 Mei di program-program berita Kompas TV. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang paling gemerlap silat lidah adalah jagonya. Kalau mau terkenal harus berani tampil beda. Tapi kali ini Anda akan menjadi saksi kepasrahannya. Ate Wiranagara, Arif Brata, Mo Sidik, Mal Jupri, David Nurbianto. Suci, The Roast of Hotman Paris. Minggu 1 Mei, pukul 10 malam. Kumandang kemenangan Idul Fitri Kompas TV. Kumandang kemenangan Idul Fitri. Ikuti reportase langsung detik-detik penentuan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Posisi hilal yang disampaikan oleh tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama tadi. Dalam sidang isbat penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah, Minggu 1 Mei, pukul 4 sore, live Kompas TV. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai 30 April 2022, Kompas TV akan memutus siaran analognya di sejumlah wilayah berikut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Beralih ke TV digital sekarang. Oke, masih
dan Pak Adnan nggak sendirian, ya udah ya. Bener banget, Pak Adnan pastinya di sini bersama dengan sang istri tercinta, Ibu Rizka Paramita Adnan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu, saya udah boleh duduk di meja makan ini, kumpul-kumpul santap sahur bareng. Benar. Tapi kita di sini nggak bertindak sebagai anak-anak dari Pak Adnan dan juga Bu Rizka ya. Di sini juga ada ya? Iya. Ini miniaturnya. Ada anak-anak dari Pak Adnan dan juga Bu Rizka, ada kakak Kayla dan juga adik Arya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya kita gangguin sahurnya ya. Rizka boleh dijelasin nih menunya kali ini apa aja nih? Kali ini menunya kita ada ayam kecap, kesukaannya Kayla nih. Terus ada udang, kemudian kita punya telur ikan. Kalau udang kesukaan semua. Udang kurang kayaknya. Kurang banyak gitu ya. Kemudian kita punya sayurnya hari ini ada sayur kelor yang dicampur sama rebung. Ini termasuk salah satu kesukaannya anak-anak juga. Kemudian kita itu kalau makan itu nasinya ada 2 jenis. Ada satu nasi putih biasa, satunya nasi shirataki, nasi porang. Karena supaya lebih sehat aja. Biasanya pada saat sahur itu momen apa sih Bu yang menjadi pembicaraan Bapak, anak-anak, Ibu semua? Momennya macam-macam, tapi kebanyakan sih betapa susahnya anak saya yang paling bungsu ini dibangunin. Susah banget dibanguninnya. Kemudian pertanyaan seputar udah merojak, kan kalau kita di bulan Ramadan itu anak-anak alhamdulillah semuanya sudah Al-Quran. Jadinya awal bulan Ramadan itu kembali lagi ke halaman pertama. Kemudian mereka harus baca setiap habis sholat satu halaman aja. Satu halaman. Cuman kalau misalnya ada satu waktu sholat dia nggak baca, didenda double. Udah 1 lembar bacanya gitu. Supaya memperlancar bacaan Al-Qur'annya aja. Jadi harus rajin-rajin tadarus Al-Qur'an ya. Pas bulan Ramadan gimana Kakak? Harus hatam nggak Pak? Enggak. Enggak. Biasa untuk yang penting biasa. Iya. Nah, kalau misalnya Dede sama Kakak, Bapak tuh kayak gimana sih? Sepanggil Bapak, Papa, Ayah. Ayah. Ayah itu gimana sih? Apa enggak? Atau tegas, galak, baik, tidak sombong, rajin menabung, mau enggak ya? Gimana Dede sama Kakak ngeliat Ayah? Baik dong. Lagi baru imsak. udah ulang. Ayahnya sering banget ngomong itu di bulan Ramadan. Kakak, Dede, 10 menit lagi udah imsak. Galak nggak yainya? Niki. Kalau Dede, Yai gimana? Sama kalau dibangunin itu Yai pasti bilang, Dede kakak 10 menit lagi imsak. Karena mereka ini susah juga dibanguninnya. Susah dibanguninnya. Ya apalagi Dede. Yang jelas harus sholat subuh berjamaah. Yainya bilang 10 menit lagi kakak ada imsak. Udah gitu yang bikin jengkel kenapa? Karena aduh nggak ada nih, nggak bisa dibangunin. Akhirnya bangunin ayahnya. Bangun dong nih anak-anak, nggak ada yang bisa dibangunin nih gini-gini. Ayahnya cuma baru bangun. Kakak, Dede, sahur. Tiba-tiba keluar semua dari kamar. Mau marah gimana ya? Jadi suara Yai itu selalu membangunkan. Saya takut. Sekarang langsung seger ya. Kayaknya tadi Yainya bilang 10 menit lagi bisa. 10 menit lagi kita syuting loh. Nah, kalau misalnya ini membentuk keluarga yang harmonis, terus kenal sama Bu Rizka juga, katanya ada kisah lucu perkenalan ini semua. 2007, jadi syukuran bintang tamunya dia yang nyanyi. Berarti kita ngajak ngobrol. Nanya apa Pak waktu itu Pak? Itu berat kamu berapa? Oh itu, berarti besok kan Ini berat kamu berapa? Itu langsung sensitif kayaknya perempuan yang ditanya berat badan ya Bu ya. Jadinya
dari situ malah akhirnya ngobrol banyak. Panjang lebar. Jadi di SMS dulu semuanya, sama semua rombongannya waktu itu saya SMS semua, terima kasih ya. Jadi begitu dibalas satu persatu, udah yang saya balas terus dia. Yang lain udah dicuekin aja. Modus cowok ya. Tapi kalau dari Bu Priska apa nih yang membuat Bu Priska yakin dengan Pak Adnan? Karena orangnya baik hati, penyayang. Saya lihatnya memang sayang banget sama keluarganya, terutama sayang sama ibunya. Nah kemudian setelah itu ujiannya juga tidak mudah, karena waktu dulu orang tua saya tidak setuju. Nanti kalau jadi sama orang Goa, nanti dibawanya jauh nih. Karena kan orang tua saya di Jakarta berdomisilinya. Setelah itu, saya lihat walaupun dia ini kurang disuka atau belum disuka sama orang tua saya, tetapi dia yang nyata-nyata nih di depan muka, nggak disuka di depan muka, tapi dan waktu itu sudah jadi anggota DPR nih, sudah ketemunya. Dia bisa marah harusnya, atau dia bisa balik nggak suka, tapi dia bisa menahan itu semua gitu. Jadi dia bisa menahan egonya sendiri untuk karena dia sayang sama orang tua saya, sayang sama saya. Jadinya bolehlah perjuangan ya, pengorbanan. Emosi. Iya, 3 tahun lebih saya pacaran dulu, baru menikah. Sekarang masih romantis nggak Bu? Harus diromantis. Harus ya. Tapi itu di tengah kesibukan Bapak sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Goa, terus 2 periode, sampai sekarang juga sibuk di bulan Ramadan ini. Itu gimana bagi waktunya terus pengertiannya seorang Ibu Priska menemani Bapak? Karena jangan nuntut banyak-banyak. Ya memang harus bisa diimbangi, dibagi. Tapi ketika masuk ke rumah selalu bisa membedakan. Jadi kalau ada urusan-urusan yang masih ketinggalan di kantor itu nggak mau dikerjain. Jadi banyak surat-suratnya yang numpuk itu semua dikerjakan sampai habis di kantornya. Oke, jadi ketika di kantor menjadi kepala daerah Kabupaten Goa, tapi ketika ke rumah menjadi suami dan juga ayah dari anak dan juga anak. Jadi selalu quality time gitu ya, punya waktu buat istri dan juga anak-anak. Oke. Dan saya selalu mengusahakan kalau misalnya Sabtu Minggu itu hari libur, kalau misalnya ada satu acara aja di hari Minggu, itu saya geser ke Sabtu. Jadi Minggu kosong, benar-benar kosong, bisa waktu dengan keluarga. Mewujudkan keluarga yang harmonis. Apa pesan yang bisa Pak Adnan sampaikan dan juga mungkin Ibu bisa mendapatkan untuk bisa di tengah kesibukan tetap masih bisa quality time, bisa menghabiskan waktu yang baik begitu bersama keluarga hingga saat ini? Kalau menyediakan waktu untuk keluarga itu harus dipaksakan. Bagi kita itu harus dipaksakan memang. Dan konsekuensinya capek pasti. Karena kan keluarga ini nggak mau lihat kita lagi capek kah atau lagi bagaimana kah. Yang penting harus ada waktu untuk mereka gitu. Jadi saya selalu mengusahakan waktu Sabtu atau Minggu, yang penting ada satu hari-hari libur untuk keluarga. Jadi misalnya pagi ada acara, siang sampai malam, nah itu untuk keluarga. Meskipun cuma 1 hari dalam seminggu, yang penting ada ya. Bu Priska, apa yang mungkin bisa disampaikan mungkin bisa di Kompas TV di rumah mungkin? Sama sih sebenarnya. Tetapi kalau saya, apalagi tentang pembagian waktu di dalam keluarga, saya pun selalu ingat kalau anak-anak ini bertumbuh, kita nggak akan lihat kalau kita tunda. Dia pertumbuhannya itu nggak bisa ditunda. Kalau pekerjaan, waktu untuk ketemu orang atau waktu untuk bekerja dari rumah dan lain sebagainya itu bisa ada penundaan ataupun bisa diselesaikan keesokan harinya. Tetapi yang namanya anak-anak itu terus bertumbuh. Dan kesuksesan anak-anak, saya percaya kalau kita berdua ini sebagai orang tua, mau setinggi apapun pangkat jabatan dan lain sebagainya, tapi kalau anak-anak kita tidak sukses, kita belum bisa disebut sukses.
sukses. Oke, jadi semuanya harus meluangkan waktu ya untuk anak-anak dan juga untuk keluarga, itu yang penting juga ya. Betul juga. Tapi kalau saya pasti meluangkan waktu untuk santap sahur kayaknya. Iya, kayaknya kita. Didahulukan dulu kayaknya nih ya. Yang didahulukan nasi dulu ya. Yang favorit shirataki atau nasi biasa, Bu? Kalau kita berdua shirataki. Shirataki, anak-anak nasi biasa. Kalau anak-anak masih nasi biasa. Kemarin sih perjanjiannya malam. Semuanya makan malam shirataki itu, ya. Makan malam itu mereka harus makan nasi shirataki supaya lebih sehat lah. Tapi karena bulan puasa mereka enggak, ini kan sahur bukan makan malam. Tetap ada alasan gitu. Oke. Dan kita udah siap untuk santap sahur ya, pemirsa Kompas TV ya. Terima kasih. Ini nasi shiratakinya itu dari Porang, dari Kabupaten Goa. Oke, diproduksinya di sini ya. Iya. Karena di Goa ini terkenal juga dengan pertaniannya, Pak. Iya. Ya, sekarang boleh saya makan? Boleh. Saya sudah tak bertanya dari pagi. Oke, kakak dan adik juga pengen makan ya. Pengen nyobain nasi shirataki dari Goa. Ini juga enak nih, Ini. sayurnya nih. Sayur favorit ini sama ya, Bu ya? Sama. Sama. Sayur rebung. Sayur favorit keluarga. Iya. Jadi anak-anak Ambil suka aja. banget karena rasanya nggak kayak sayur. Biasanya kan kalau kelor tuh ada rasa pahitnya. Susah banget mau minta anak-anak. Padahal kelor tuh gizinya paling tinggi. Dan dia sampai di Jepang dibilang dia adalah miracle tree karena semuanya bermanfaat. Nah tapi kalau dibikin kayak sayur, anak-anak tuh jarang ada yang suka. Nah ini begitu dicampur sama rebung, ada suka nih. Oke. Ayo kita makan. Boleh, Pak. Nih minta itu telur ikan. Itu telur ikan tuh. Nah, ini kirain tadi perkedel, Pak. Bukan telur ikan. Iya. Oke, ini jadi menu favorit dari keluarga Bupati Goa dan kita lagi santap sahur sampai menunggu imsak. Kayaknya kita akhiri juga ya. Benar sekali. Juga kita ngobrol sama keluarga besar dari Bupati Goa, Pak Atlen dan Bu Priska serta anak-anak yang hadir pada sahur hari ini. Betul sekali. Dan kita ucapin terima kasih untuk Terima kasih. Pak Atlen dan juga Bu Sama-sama. Priska, Pak Hela, adik Arya ya. Udah mau sahur bareng dengan kita. Udah ngasih lihat Kiai kayak gimana. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat Terima kasih. santap sahurnya. Kita juga menikmati santap sahur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Betul sekali. Akhir kata, saya Muhammad Syareza. Dan saya Winda Anggreni. Kami berdua pamit undur diri dan juga selamat berpuasa untuk pemirsa Kompas TV. Selamat santap sahur. Sampai jumpa.